minggu yang lalu. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan daripadanya. Maksudnya dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia bersabda. Apa isi sabda Nabi? Nih, dengar bagus-bagus, terutama bagi bapak-bapak. Dengar. Apa kata Nabi? As-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillahi. Orang yang berusaha untuk membantu kehidupan armalah. Apa arti armalah? Di bawah ada keterangan. Al-armalah hiya al-mar'atu allati mata anha zaujuha. Apa arti armalah? Yaitu mar'ah, wanita yang mati suaminya. Berarti apa itu namanya? Semangat kali bilangkan janda yang sebelah sini. Janda. Bahasa Arabnya armalah. Jadi janda yang dimaksud janda yang mati suaminya. As-sa'i 'alal armalati, orang yang berusaha membantu kehidupan armalah, janda alias wanita yang meninggal suaminya, wal miskin, dan membantu orang-orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah. Nilainya, dengar, gak tanggung-tanggung, nilainya sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Dahsyat. Terus wakal qaimil lazi la yaftur. Belum selesai. Nilainya seperti qaim, orang yang bangun malam untuk tahajud, la yaftur, yang tidak pernah putus. Putur itu penyakit hati. Bosan beramal itu putur. Jangan sampai kita terkena penyakit putur. Kalau udah terkena penyakit putur, hilang berjamaah dari masjid 3 bulan. Mau itu, Pak? Betul. Itu putur. Arti putur, bosan beramal. Orang yang membantu kehidupan janda dan orang-orang miskin, nilainya sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Wakal qaimil lazi la yaftur, dan seperti orang yang bangun tengah malam untuk tahajud, la yaftur, yang tidak pernah bosan, enggak putus tahajudnya. Selesai? Belum. Wakasoimil lazi la yuftir, dan sama nilainya seperti orang yang berpuasa sunnat, la yuftir, yang tidak pernah berbuka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ngeri, Pak. Ini hadisnya sangat kuat. Perawinya Bukhari Muslim. Sanadnya dari Abu Hurairah, luar biasa. Saya ulang. Kayaknya bapak-bapaknya belum yakin. Saya ulang lagi. As-sa'i 'alal armalah, siapa yang berusaha membantu meringankan kehidupan armalah, janda yang mati suaminya. Wal miskin, dan membantu kehidupan orang miskin.
sama nilainya seperti orang yang berjihad fi sabilillah, dan sama seperti orang yang bangun tengah malam untuk tahajud malam tak putus-putus. Wa qasaimil ladzi la yuftir, dan sama nilainya seperti orang yang senantiasa melaksanakan puasa sunnah yang tidak pernah berbuka. Artinya puasa sunnahnya terus nggak putus-putus. Bukhari, Muslim. Jelas Pak? Pak, jelas? Yakin? Sebelum kita baca isi kandungannya dalam kitab Nushatul Muttaqin, kata Imam Ibnu Battal, ulama juga, Imam Ibnu Battal, kata beliau, bagi bapak yang tidak mampu berjihad fi sabilillah, berperang melawan kaum kufar, bagi bapak yang tidak mampu tiap malam bangun tahajud gak putus-putus, dan bagi bapak yang tidak mampu puasa sunat tiap hari, maka inilah solusinya. Apa Pak? Apa solusinya? Membantu kehidupan. Waktu yang bilang janda tadi siapa Pak? Janda dan fakir miskin. Nih pesan Imam Ibnu Battal. Kayak mana? Cocok? Apaan cocok-cocok aja. Besar kali Pak, besar kali. Mudah-mudahan ada yang sanggup. Amin. Nah, apa isi kandungannya? Ibu bahas kayak gini kayaknya gak semangat lagi dengarkan ceramahku ya. Lemes semua aku tengok mukanya. Takut lakinya bantu ya. Ya aku nyampaikan kaji aja, nggak ada maksud lain. Baik. Ini kan masih cerita orang-orang lemah ini. Nah ini. Kandungan hadisnya yang pertama, subbihal qaim alal armarati wal miskin bima yuslihuhuma wa yahfazuhuma. Diserupakan, subbiha, tasbih, disamakan orang yang membantu meringankan kehidupan janda dan fakir miskin, yaitu dengan melakukan kebaikan kepada keduanya serta menanggung hidupnya, disamakan bil mujahid fi sabilillah, dengan berjihad fi sabilillah. Ini kata para ulama pensarah hadis. Kenapa kok membantu janda dan fakir miskin itu disamakan Nabi seperti orang yang berjihad fi sabilillah, dan disamakan juga seperti orang yang bangun malam gak putus-putus, dan disamakan juga seperti orang yang puasa sunnah yang gak berbuka. Maksudnya bukan berarti gak berbuka, puasa lagi, besok puasa lagi, ya jamnya berbuka ya berbuka. Kenapa kok disamakan dengan itu semua? Nih kata pensarah, li'annal mudawamata ala zalik, karena mudawamah, dawam, senantiasa, ala zalik, melakukan yang demikian itu, tahtaju ila sobrin, membutuhkan kesabaran, wa mujahadatin lin nafsi, serta perlunya berjihad untuk menundukkan nafsu. Nah, bangun tengah malam, tiap malam berat, mesti kita tundukkan nafsu kita, karena nafsu maunya kalau malam tuh tidur, makanya jihad.
Orang berjihad fisabilillah pun begitu, menundukkan nafsu. Kalau nafsu maunya jangan perang. Itu kenapa disamakan ke sana? Karena orang yang melakukan itu butuh kesabaran. Orang perang butuh sabar. Orang ngerjakan puasa, bangun tengah malam, nyantuni janda dan fakir miskin juga butuh kesabaran. Serta jihad menundukkan nafsu. Wasyaiton serta syaiton. Kenapa disamakan? Karena ada 3 komponen yang mirip di dalamnya. 1, butuh kesabaran. Jihad butuh sabar. Sholat tengah malam butuh sabar. Puasa tiap hari, puasa sunat butuh kesabaran. Menundukkan nafsu udah jelas. Serta godaan syaiton. Ya, mau perang tuh Pak, godaan syaitonnya berat kali. Gak usah perang, mati kau nanti. Kalau mati nanti binimu siapa yang ngurus? Anakmu siapa yang jaga masih bayi? Hartamu, bangun malam pun begitu. Puasa sunat tiap hari pun begitu. Menafkahi orang susah, gak usah, nanti habis duitmu. Perlu berjihad. Makanya wajar Nabi menyamakan orang yang meringankan, membantu kehidupan janda dan fakir miskin, nilainya sama seperti orang yang berjihad fisabilillah, seperti orang yang bangun di tengah malam tak putus-putus, dan seperti orang yang berpuasa sunnah yang tak pernah berbuka. Sehingga kata Imam Ibnu Battal, jika bapak tak mampu berjihad, tak mampu bangun tengah malam tiap malam, tak mampu puasa sunat tiap hari, maka solusinya apa Pak? Jawab dulu. Apa Pak? Janda. Kok jandanya aja yang jelas? Santuni, bukan jandanya. Santuni, bantu kehidupan janda dan fakir miskin. Jelas Pak? Jelas? Pertanyaan berikutnya, mana lebih afdol, menafkahi janda